Menyala. Iya. Wis left dah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Dan kita melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang masalah su'udzon. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas dua pembahasan kalau cukup ya, insyaallah cukup. Yang pertama nanti pembahasan ujub. Yang kedua adalah pembahasan penipuan atau pengelabuan yang dibahasakan di dalam bahasa Arab disebut dengan wish ya. Untuk pembahasan ujub maka ini disebutkan oleh musannif rahimahullah taala di bait nomor 133 sampai 135. Ini membahas masalah ujub. Maka kita baca dulu apa yang ditulis oleh musannif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wal ujbul isti'dhamu lin ni'mati ma' nisyani kauniha minallahi taqa' tabbib bi'ilmi annahu ta'ala huwal musawwiru wa mutil ala wal ajzi an takhluqa naf'an aw darar fahuwa minal jahli li amrayni sadar. Baik. Jadi bait nomor 133 sampai 135 ini membahas tentang apa? Ujub. Ya, taib. Ya, ujub ini adalah apa yang disampaikan ya, atau dalam bahasa kita ya, sederhananya ujub ini adalah berbangga terhadap dirinya sendiri. Secara sederhana ini, secara sederhana. Ya. Dan nanti beliau akan menyebutkan sebuah pengertian. Ya. Sebuah pengertian. Maka apa yang disebutkan oleh musannif dari pengertian ujub? Maka beliau mengatakan wal ujubu, dan ujub itu adalah apa? Al isti'dham lin ni'mati. Merasa hebat dengan sebuah kenikmatan. Merasa hebat dengan sebuah kenikmatan. Ma' disertai nisyan, lalainya dia. Ya, disertai dengan kelalaian dia, kaunia bahwasanya nikmat itu minallahi ta'ala, dari Allah. Maka ini yang disebutkan oleh musannif, oleh nazim. Beliau memberikan pengertian ujub itu apa sih? Ujub itu adalah merasa hebat karena sebuah kenikmatan disertai dengan kelalaian dia bahwasanya nikmat itu dari siapa? Allah. Maka dari hal semacam ini akan tumbuh sebuah perasaan yang namanya ujub. Ya, akan tumbuh perasaan yang namanya apa? Ujub. Dan ujub ini sangat-sangat dibenci, termasuk sifat buruk, akhlak tercela, penyakit hati yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Misalkan, bahkan di zaman Nabi, misalkan dalam kisah yang masyhur di perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang yang terjadi ketika Rasulullah SAW sudah
menguasai kota Mekah. Kemudian habis itu terjadi sebuah perang, yaitu apa? Perang Hunain namanya. Nah, di perang Hunain ini jumlah kaum muslimin dibandingkan dengan jumlah musuh, jumlah kaum muslimin lebih banyak. Kenapa? Karena soalnya di perang Hunain itu banyak orang baru masuk Islam. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian kaum muslimin merasa, wah pasti menangi. Walau akeh. Ya, walau akeh pasti menangi. Ya. Ternyata malah kalah. Ternyata malah apa? Kalah. Ketika sebagian kaum muslimin itu sudah merasa berbangga, sudah banyak yang masuk Islam kan, ketika Nabi menguasai kota Mekah itu hampir semua orang Mekah masuk Islam semua. Bayangkan satu kota mlebu Islam terus langsung perang. Yo, dapat pasukan banyak satu kota. Dan dengan bangganya sebagian orang muslim itu kita pasti menang lah mungsu wong kafir sing titik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan, "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a." Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah pada hari Hunain. Ketika apa? Ketika sudah membuat takjub diri kalian, jumlah kalian. Jadi orang-orang muslimin sebagian itu merasa takjub. Oh, banyak kaum muslimin, luar biasa. Padahal akeh gurung tentu berkualitas. Bahkan bisa jadi yang banyak itu malah tidak berkualitas. Ya. Dan ini terjadi kalau dalam kasus peperangan ya, peperangan melawan orang kafir, banyak terjadi. Kaum muslimin itu jumlahnya sedikit tapi bisa mengalahkan jumlah yang lebih besar. Misalkan, dan ini peperangan hebat yang menentukan sejarah Islam setelah itu. Misalkan apa? Perang Badar. Perang Badar bayangkan, wong Islam itu 300, kono 1000. Tapi yang menang siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Ya. Contoh yang lain misalkan ketika penaklukan kota lain, misalkan ketika perang Qadisiyah itu pasukannya Umar, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu menyerbu daerah Persia. Itu jumlahnya sedikit. Bahkan di sana itu ditambahi sebuah armada perang yang di zaman itu sulit ditaklukkan, yaitu apa? Gajah. Mereka punya armada gajah. Dan bukan satu, gajahnya banyak. Dan ketika itu ternyata kaum muslimin apa? Menang. Ya. Terus juga ada peperangan yang namanya Ainul Jalut. Ada peperangan namanya Ainul Jalut. Ainul Jalut itu peperangan orang muslim melawan orang, ya Allah, orang muslim melawan orang Mongol. Di zaman Khilafah Abbasiyah itu kan bangsa Mongol itu sedang kuat-kuatnya jajahnya. Hancurnya Abbasiyah itu kan karena Mongol. Itu kalau misalkan Mongol nggak dihentikan di peperangan Ainul Jalut, itu bangsa Mongol bisa menguasai sampai Jazirah Arab. Tapi ternyata apa? Dihentikan. Dan di peperangan Ainul Jalut itu jumlah kaum muslimin lebih sedikit. Dan banyak. Ya. Contoh lagi misalkan, ketika kaum muslimin perang di Andalusia. Andalusia itu saiki Spanyol. Ya, saiki Spanyol. Ketika Islam masuk ke Spanyol, itu awal-awal mula peperangan terjadi ya jumlah kaum muslimin sedikit. Sedangkan mereka ya banyak. Tapi mana kulihat, ya, maka di dalam perang Hunain itu menjadi pelajaran. Bagaimana Allah mengingatkan ujub itu tidak bermanfaat. Humay jangan di situ. Jangan di situ nanti jatuh. Sini. Sini. Humay sini. Nanti jatuh. Jangan ke sana ya. Ya situ duduk Mbak Maria aja, duduk Mbak Maria. Duduk di mana ya. Termasuk juga apa? Termasuk juga bagaimana peringatan Allah tentang rasa ujub ini, rasa berbangga diri ini tidak bermanfaat. Seperti yang terjadi dalam perang terhadap terhadap ya Allah lupa saya, kelompok Yahudi Bani Nadir atau lupa saya. Ya, dalam surat Al-Hasr, wa dhannu annahum mani'atuhum sunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu.
wa qadhafa fi qulubihim ini Bani Nadir ya, perang Bani Nadir. Jadi ada kelompok Yahudi yang ada di Madinah, Bani Nadir ini, mereka punya apa jenenge benteng-benteng yang kuat. Kalau nggak Khaybar ya Bani Nadir, agak lupa surat Al-Hasyr. Mereka menyangka benteng kuat ini nggak akan bisa ditembus oleh pasukannya Islam, pasukannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Dikira seperti itu. Tapi ternyata apa? Ya tembus. Ternyata apa? Ditembus. Ya, maka disebutkan oleh Allah, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Orang-orang Yahudi itu mengira bahwasanya benteng mereka, husun itu benteng. Mereka mengira benteng kita, benteng yang kuat, yang kokoh, luar biasa, hebat. Merasa takjub dengan kehebatan dirinya. Mereka sangka kehebatan itu bisa menghalangi mereka dari pasukan Allah. Ya, menghalangi mereka dari Allah. Ternyata tidak. Ya, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Ternyata Allah datangkan ya kepada mereka pasukan dari arah yang tidak disangka. Itu diantara apa? Diantara peringatan tentang ujub. Contoh yang lain misalkan, atau peringatan yang lain dari ucapannya sahabat Umar. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan, kata sahabat Umar apa? Yang paling aku takutkan atas kalian, antuhliku fihi, sehingga kalian tuh hancur karena hal ini, salasu khilal. Ya. Salasul khulal. Ada 3 sifat atau ada 3 perilaku yang aku sangat takutkan, kata sahabat Umar. Yang pertama apa? Syuhun muta'. Pelit, orang pelit yang ditaati. Ya, kepelitan yang ditaati. Ya. Tidak ada kedermawanan di antara kaum muslimin. Ini bisa menghancurkan. Orang akhirnya bersikap individualisme. Bah tonggoku mati, kayak sok mangan, yang penting aku sok warak. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ya, dan Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan tolong menolong sama kaum muslimin. Ini kata sahabat Umar, 3 perkara ini saya khawatir umat Islam akan hancur gara-gara 3 perkara. Yang pertama, syuhun muta'. Pelit yang diikuti. Ya. Dan ini pola pikir orang-orang yang sifatnya materialisme, memikirkan dunia, yang penting warak awake dhewe. Yang kedua kata sahabat Umar apa? Wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Orang sudah nggak ikut aturan. Sing penting awake seneng, maka dia jalankan. Ini rusak. Rusak. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat nggak ada tatanan, nggak ada aturan, nggak punya moral sudah. Hawa nafsu, keinginan. Semua yang diinginkan dirinya harus dituruti. Rusak, masyarakat rusak. Makanya perlu ada aturan. Yang terakhir kata sahabat Umar, wa ijabul mar'i binafsihi. Rasa ujubnya seseorang terhadap dirinya. Kehebatan dirinya ya membuat dia lupa, membuat dia sombong, membuat dia lalai dan seterusnya. Kata sahabat Umar, 3 perkara ini bisa apa? Menghancurkan. Dan sangat dikhawatirkan oleh sahabat Umar. Ya. Yang terakhir adalah nasihat dari seorang tabi'in, Masruq. Ya. Masruq rahimallahu taala, beliau muridnya Sayyidah Aisyah. Beliau ngajinya itu ke Sayyidah Aisyah. Ya, dan juga beberapa sahabat yang lain. Al-Imam Masruq rahimallahu taala, beliau mengatakan apa? Kafa bil mar'i ilman an yakhshallah. Kata beliau, seseorang itu cukup disebut alim kalau dia sudah takut pada Allah. Seorang itu cukup disebut alim kalau dia sudah takut pada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi ilmi. Dan cukup orang itu disebut bodoh ketika dia merasa takjub dengan ilmunya sendiri. Subhanallah. Bahkan ilmu seseorang itu tidak menjamin orang itu disebut alim. Tidak menjamin. Ya. Misalkan tapi sudah dipanggil ustadz, dipanggil ustadzah, dipanggil syekhah, ya Gus, dipanggil ning, dipanggil yai, dipanggil bunyai, dipanggil apa maneh, macam-macam. Tapi kalau tidak membuatnya takut pada Allah, malah membanggakan ilmunya, kata beliau, wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jibal mar'u bi nafsi. Cukuplah orang itu dianggap bodoh kalau dia merasa takjub dengan apa ilmunya. Gak ono wong sing apalane kaya aku.
Gak ono wong sing pintere kayak aku, subhanallah. Bodoh, Mas yo apalane akeh dianggap apa, Bu? Bodoh. Dan kata beliau, ilmu itu cukup orang dianggap berilmu ketika dia sudah takut pada Allah. Tujuannya ilmu kan itu. Kita belajar agama tujuannya untuk apa? Ya. Tujuannya apakah untuk berbangga-banggaan dengan aku sapal sama ini, aku sapal sama ini? Enggak, bukan itu tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar semakin takut pada Allah. Ya. Kalau kita belajar ilmu agama tapi tidak menambah ketakutan kita kepada Allah, perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Wis bener tak gurung belajarku? Ya. Wis bener tak gurung belajarku? Baik. Maka ini beberapa hal yang menyebutkan tentang apa? Tentang berbahayanya apa? Rasa ujub terhadap diri sendiri. Kemudian saya tambahkan juga di sini sebelum menyebutkan nanti obatnya apa gitu ya. Di sini beliau sebutkan pengertian sama obat. Tapi di sini saya tambahkan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada 8 perkara yang bisa menjadi sumber ujub seseorang. 8 perkara yang bisa menjadi apa? Sumber ujub seseorang. Ya. Yang pertama kata Imam Ghazali adalah fisik. Yang pertama adalah apa? Badan, ketampanan, kecantikan, fisiknya. Fisik. Iya. Fisik. Ya. Dia merasa takjub. Ya. Pendino keliwat ping 20 ngoco. Engko ganteng aku rek masyaallah. Sing wedok ya ngono. Iya. Wah, iya aku masyaallah. Mulus kayak karena grenjele blas. Subhanallah, ujub. Ujub. Kata Imam Ghazali yang pertama apa? Fisik. Fisik, penampilan, ya. Umay, jatuh. Sini nak, sini. Duduk sini. Sana sama Mbak Ria kalau gitu. Nanti jatuh. Jangan naik-naik. Ayo sini. Baik. Yang kedua, kekuatan. Mari nge-gym. Nah. Ya. Kemudian apa? Pamer otot. Flexing awak. Flexing awak. Ya. Sispeknya ditokno. Semua otot-otot bicep, tricep ditokno kabeh. Nggak kelambi gak tokno legene. Supaya kelihatan. Ya, kekuatan, dibanggakan. Maka yang pertama tadi tentang masalah badan, fisik, ya itu menjadi apa? Menjadi bahan untuk apa? Ujub. Padahal dia nggak tahu, engko nek tuwek lho, yo keriput, hilang iku wis kabeh, ya akan hilang. Ya itu masih tua, belum ketika sudah mati. Nek wis tuwek, tapi wis mati kan regane, Masih mungkin selama hidup ini mbok tukokno skincare sing regane atusan ewu bahkan jutaan. Nek tua ya gak ono skincare sing bisa mengembalikan kembali muda, gak bisa. Yuk ada Ustadz beberapa. Iya tapi nggak akan bertahan lama. Kuota habis. Oh nggak apa-apa. Yang kedua apa tadi? Kekuatan juga sama. Ya, kekuatan juga sama. Mungkin di masa-masa dia sedang jaya-jayanya, otot-ototnya luar biasa, tubuhnya, fisiknya bagus. Ya. Fisiknya bagus. Tapi apa? Ya, itu nanti kalau ketika dia sudah meninggal, itu nggak akan ada harganya lagi. Orang akan merasa jijik. Gurung sampai meninggal ketika dia sudah nanti sakit-sakitan. Kadang lu anaknya uncal-uncalan, rambutnya bapak, awakmu ojo aku, uncal-uncalan kalau yang gelem rambut. Ya, akan dirasa jijik. Jadi untuk apa? Merasa ujub dengan apa? Fisik ini. Ya, kalau misalkan mau olahraga, silakan olahraga. Nggak usah merasa takjub dengan, wah aku hebat, melayu pirang meter, ya, gym dengan fisik. Ya sudah, silakan olahraga, silakan bagus itu. Ya gaya hidup yang bagus, tapi nggak perlu sampai dibuat apa? Ujub. Ya.
Yang ketiga apa? Yang bisa dijadikan lahan ujub, berbangga diri adalah akal dan kecerdasan. Akal dan apa? Kecerdasan. Ya. Merasa IQ-mu piro? Wah. Ngedu IQ. IQ sakmene ya. IQ sakmono. Ya. Yang masuk geng kita ini IQ-nya harus piro Ndra? 130 ke atas misalkan ya subhanallah ya. Maka kalau misalkan IQ ya kita banggakan IQ sekarang, kecerdasan dia luar biasa. Kon itu ayo pekun pancet. Tuh pekun. Mari mangan ya jaluk mangan maneh. Dikira gorong mangan. Ya, jadi untuk apa? Ya. Bahkan bisa jadi ketika dia mendewakan akal, dia akan menjadi apa? Sombong. Ya. Ya, sombong. Nah, ada orang yang saya pernah mendengar ini. Ya, pernah mendengar apa namanya? Oh, ya sebagian orang mengatakan ya, yang tertipu dengan akalnya sendiri. Ya. Bahwasanya dia mengatakan naudzubillah ya, ucapan yang sangat berbahaya sekali. Ya. Ya. Saya percaya Tuhan, tapi ini karena Tuhan juga popo. Ucapan yang berbahaya sekali, luar biasa. Kekufuran, ucapan kufuran. Kenapa? Karena semuanya bisa dilogikakan. Subhanallah. Ya, semua bisa dilogikakan. Ya. Maka yang ketiga apa? Sebagai lahan ujub adalah akal dan kecerdasan. Yang keempat, kata Imam Ghazali nih ya, adalah kemuliaan nasab. Kemuliaan apa? Nasab. Yang dimaksud kemuliaan nasab ini, nasabnya ini kembali kepada orang yang mulia. Contoh misalkan, saya ini dari keturunannya Nabi Yakub. Ya. Misalkan, keturunannya Bani Israel. Misalnya dia berbangga, seperti Bani Israel berbangga. Mereka sangat bangga sekali dengan apa? Garis keturunan. Bani Israel itu bangsa yang dianggap apa? Superior. Bangsa hebat. Kenapa? Karena keturunan dari Bani Israel yang selalu ada nabi di setiap zamannya. Atau misalkan dia sombong, aku ikut keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam-macam, kualat misalnya. Padahal Nabi SAW menyampaikan apa? Man batta abihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Ini amali kelemar-kelemar, masih keturunane wong mulya tidak akan mempercepat amalnya. Dalam bahasa yang lebih mudah, orang yang nasabnya mulia, kalau amalnya nggak ada, nggak akan membuat dia masuk surga. Nggak akan dia nasab mulia itu bukan standar keridhaan Allah. Anggite terus nih aku keluargane Kanjeng Nabi misalkan, terus moro-moro Kanjeng Allah langsung otomatis ridho ya gak mesti. Abu Lahab keluargane Kanjeng Nabi. Enggak ada. Lagi saya yang masyhur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini kan masih keluarganya Kanjeng Nabi kan, ahli bait beliau sepupunya Kanjeng Nabi, karena bapaknya Ibnu Abbas itu pamannya Nabi. Beliau suatu ketika ketemu Zaid bin Thabit ngaji ke sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ulama besar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Zaid iki wong sing paling ngerti faraid nanggone sahabat. Jadi sahabat itu yang paling ngerti ilmu faraid Zaid bin Thabit. Ya. Beliau ulama hebat, ngaji kepada Zaid bin Thabit. Maka ketika Zaid bin Thabit mau pulang, kemudian naik ontanya, moro-moro sahabat Ibnu Abbas megang tali onta terus dituntun. Jadi sahabat Ibnu Abbas ini nuntun untoni Zaid bin Thabit ada di atas. Sudah dilarang loh, Ibnu Abbas ojo kayak gini. Sama ini keluarganya Kanjeng Nabi. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? Beginilah Nabi SAW mengajarkan kami menghormati para ulama kita. Itu orang yang nggak memandang nasabku dihormati. Kamu cucup tanganku kalau barokah. Subhanallah. Subhanallah. Ini kalau ilmunya podoai nol. Dia nggak punya ibadah ya sama saja. Nggak ada fungsinya nasab itu apa nggak ada fungsinya. Man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabuh.
Gak ada fungsinya. Ini kata Imam Ghazali ya, nasab asyarif kata Imam Ghazali nanggon Ihya. Tapi kalau misalkan dia adalah keluarganya Nabi dan dia punya ilmu ketakwaan, lebih utama. Kayak siapa? Imam Syafi'i misalkan. Imam Syafi'i masih keluarganya Nabi. Ya, Ibnu Abbas, alim, dihormati. Dihormati dari sisi ilmu dan juga karena beliau juga keluarganya Nabi. Yang kelima, diantara hal yang bisa menjadi tempat orang untuk ujub, berbangga diri bahwasanya dia adalah masih keturunan ningrat, keturunan kerajaan, keturunan apa? Ningrat. Bahkan meskipun rajanya raja yang lalim, raja yang zalim, raja yang apa, seperti apa? Darah biru. Aku juga keturunan kerajaan ini. Dan itu dibanggakan. Dan itu apa? Dibanggakan. Ya. Ya, dan dia nggak memperhatikan baik itu rajanya ada raja yang alim, raja yang soleh, atau raja yang zalim. Tapi dia membang bisa, orang membang bisa. Ya. Ya. Iki aku anak presiden misalkan, aku anak rojo, aku anak dan seterusnya, ratu dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keenam, yang bisa menjadi sumber ujub seseorang adalah apa? Adalah banyaknya keturunan atau banyaknya pengikut. Banyaknya pengikut. Ya. Misalkan Ustadz, alhamdulillah pengajianku ini sing teko wong mik 20.000, biasanya 50.000 sing teko. Coba la ilaha illallah. Dibuat ujub dan hal lain. Ya, berbangga diri dengan apa? Pengikut banyak atau anak-anak. Berbangga diri dengan anak-anak. Pokoknya dengan pengikut atau orang-orang yang berada di belakangnya, dia berbangga diri dengan itu. Seperti yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin pada perang apa? Perang Hunain. Ya. Mereka bangga dengan jumlah pasukan yang banyak. Tapi emang nggak ada manfaat. Yang ketujuh, yang bisa dijadikan sumber ujub apa? Al-mal, harta. Orang bisa ujub dengan apa? Harta, jelas. Seperti Qarun dan orang-orang yang serupa dengannya. Ya. Kemudian yang ke-8, kata Imam Ghazali, kata beliau, termasuk hal yang bisa membuat orang ujub adalah orang bisa ujub dengan kebid'ahannya. Kata Imam Ghazali. Kebid'ahannya. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu ya perkara yang dia ada-adakan dalam agama padahal dia bukan termasuk dari agama Islam. Dia merasa bangga. Dia merasa bangga. Iki sing bener. Ya, iki sing bener. Ya. Dan seterusnya. Ya. Misalkan apa? Dalam masalah akidah, kesesatan dalam masalah apa? Akidah. Ya, akidah yang tersesat. Misalkan Syiah bangga dengan kesyiahannya. Ya, bisa jadi. Ya. Mungkin orang-orang ateis bisa, orang-orang agnostis yang dia tidak percaya Tuhan, atau mungkin dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, dan dia bangga dengan itu, bangga. Dan ini kebid'ahan, hal baru yang dimasukkan dalam unsur agama. Ini beberapa apa yang disebutkan Imam Ghazali, tapi bisa kita tambahkan di sini yang ke-9. 7 dah. 7 tadi harta. Yang ke-7 harta, yang ke-8 bid'ah. Hah? Yang ke-5 sih, yang ke-5 keturunan raja. Ke-6 jumlah keturunan dan anak, keturunan dan pengikut. Ke-7 harta. Ke-8 bid'ah. Salah dah. Oh, salah. Nasab sama keturunan raja. Oh, beda. Karena yang satu nasab dari sisi kemuliaan, yang satu dari sisi kedudukan, pangkat. Beda. Jadi nasab ada 2, ada nasab kemuliaan, wong mulya gitu ya. Ada nasab dari pangkat dan kedudukan. Bisa kita tambahkan yang terakhir apa? Orang bangga ujub dengan ilmu. Wis ngaji suwe, wis mondok suwe, wis mulai celuk Gus, celuk yai. Wis mulai ana wong sing teko takok, ana wong sing teko njaluk donga, ya wis mulai.
Ada tumpuk ujub di situ. Bangga dengan ilmunya. Oh iya, ilmu kuis dan seterusnya. Subhanallah. Maka nggak boleh. Kita belajar itu apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh ujub. Kita belajar ilmu agama tujuannya supaya semakin dekat pada Allah, supaya semakin takut pada Allah. Baik. Nah sekarang kita kembali ke matan, ke nadhomnya. Nadhomnya, pembahasan berikutnya tentang obat. Nah bagaimana cara mengobati penyakit ujub? Maka beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, tabib, obatilah. Ya, obatilah. Ya. Mengobatinya dengan dua cara. Yang pertama, bi'ilmi, dengan mengetahui annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala wal musawwir, Allah dialah yang membentuk, wa mu'til ala. Muti di sini maksudnya memberi. Muti di sini maksudnya apa? Memberi. Al-ala yaitu an-ni'am. Al-ala itu nikmat, kenikmatan, bahasa Arab. Fabi ayyi ala gitu. Itu nikmat kan. Dalam artian yang pertama adalah kita hilangkan rasa ujub dengan memahami. Kita ujub itu dengan apa sih? Wah, dengan kemungkinan tadi. Ada yang dengan ilmu, ada dengan pengikut, ada dengan apa? Akalnya, ada dengan fisiknya, ada dengan kekuatannya, ada dengan hartanya. Kita sampaikan, kabeh iku tutuk endi? Sapa sing ngekek? Sing ngekeki? Sing ngekeki ya Allah. Yang memberikan Allah. Kalau tidak Allah izinkan, tidak mungkin bisa dapatkan itu. Siapa yang menciptakan otot kita? Siapa yang menciptakan wajah kita? Ya Allah. Maka kita yang pertama obatnya apa? Dengan menyadari dulu bahwasanya semuanya ini, kenikmatan ini itu dari Allah. Allah yang bikin, Allah yang memberi. Terus apa hak kita membanggakan pemberian orang lain atau pemberian Allah? Bukan hak kita untuk membanggakan. Ya. Yang pertama, yang kedua, wal ajzi, ya, dan ketidakmampuan. Jadi yang kedua adalah sadar bahwasanya tidak mampu apa? Antakhluqa, kamu bisa menciptakan naf'an, kemanfaatan, au dororo, atau doror, kemudorotan. Maka yang kedua, cara mengobatinya kita harus sadar bahwasanya sehebat-hebatnya kita dengan nikmat Allah itu tadi, kita nggak bisa memberikan kemanfaatan atau kemudorotan kalau tidak Allah izinkan. Ya, kalau tidak Allah izinkan. Ya. Maka untuk apa kita ujub? Maka kita sampaikan. Ya. Termasuk juga ini mungkin tambahan saya sendiri. Yang ketiga, supaya kita tidak ujub. Ujub itu kan tadi kan pasti ada perkara yang dia buat ujub kan. Kan nggak mungkin ujub tanpa sesuatu. Ujub kan dengan sesuatu. Dan semua sesuatu itu pasti nikmat dari Allah. Nah kita katakan. Yang ketiga, supaya kita nggak ujub, kita harus sadar. Semua itu, semua kenikmatan yang menjadi alasan kita ujub, suatu saat akan sirna dan hilang. Dia nggak akan abadi. Dia nggak akan abadi. Apa? Bangga dengan apa? Fisik. Fisik akan menjadi busuk. Tubuh kita akan membusuk di tanah. Kulit kita akan keriput. Ya, wajah sing kok lem-lem, jarimu ganteng, jarimu ayu, dadi elek. Otot-ototmu dadi kisut kabeh. Ya, menyusut semua. Apa yang kita banggakan? Harta. Nek mati ya kanggo apa-apa. Ya, apa yang kita banggakan? Nasab ya tadi, nasab. Apa yang kita banggakan dari nasab? Enggak ada amalnya, kalau dia mlebu neraka. Ya. Keturunan raja misalkan, keturunan kepala negara atau semacamnya, ikulah bapakmu, awakmu guru mesti, ya, dan seterusnya. Maka ini juga menjadi apa? Obat. Kemudian beliau memberikan nasihat, fahuwa minal jahli li amraini sadar. Fahuwa, maka ujub ini muncul dari mana? Minal jahli, karena kebodohan. Li amraini, terhadap dua perkara tadi. Kebodohan apa? Dia bodoh karena nggak tahu bahwasanya nikmat yang dia buat ujub itu dari Allah. Yang kedua, dia bodoh karena dia nggak merasa lemah. Dia nggak merasa bahwa dia nggak bisa melakukan apapun tanpa Allah. Merasa sombong, aku isok dewe. Aku isok dewe. Ya tadi akhirnya muncul ucapan-ucapan yang saya percaya Tuhan, tapi kalau misalkan nggak ada Tuhan ya nggak ada masalah, kan? Ketok sumbunge. Sampai lo sapa sing gawe? Ibuku sing gawe mbak bapakku. Lho bapak sampean ibu sampean sapa sing gawe? Ya bapak ibu terus sapa? Ya sampai Nabi Adam sapa sing gawe?
Yo tercipta dari materi bla 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 apa lah ngomong apa. Akhirnya sampai alam semesta, terus sopo sing gawe? Moro-moro sulapan ndak metu dhewe. Ya, kan nggak mungkin. Kesombongan. Terakhir, sekarang al-ghish. Al-ghish ini 136 sampai 137. Al-ghish ini juga termasuk akhlak buruk. Akhlak buruk, sifat tercela. Apa al-ghish itu? Al-ghish itu adalah kita menipu orang lain. Ya. Menipu orang lain dengan menyembunyikan sesuatu yang bisa memberikan kemudorotan. Itu. Jadi ghish itu adalah menipu orang dengan menyembunyikan sesuatu yang bisa memberikan mudarat pada orang itu. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan qala wal ghisyu dan ghish penipuan. Apa itu? Ikhfa dararin, menyembunyikan kemudaratan. Ini baik kemudaratan itu sifatnya agama, au dunyawi atau sifatnya dunia. Pokoknya kemudaratan. Mudarat terhadap agama atau mudarat terhadap apa? Dunia. Mudarat terhadap agama seperti apa, Ustadz? Ya. Seperti apa? Misalkan ada orang yang menyembunyikan ilmu, dia tahu kebenarannya. Dia tahu apa? Kebenarannya. Kemudian dia nipu orang. Dengan ilmu agamanya, orang akhirnya menjadi sesat. Karena dia sadar kalau dia sampaikan kebenarannya, dia akan rugi. Maka dia nggak mau rugi. Akhirnya dia menipu orang akhirnya tersesat. Misalkan contoh, ya contoh misalkan, ya ada orang misalkan punya apa namanya usaha sonhorek, sekarang sonhorek. Akhirnya apa? Ada fatwa haram misalkan. Kemudian dia cari ulama, tak ndelek sing halal no, cari. Akhirnya ada satu ulama yang memang dia dekat dengan orang ini. Akhirnya ulama ini menyembunyikan ilmu. Ya. Ya ini aku ya halalai. Ini kan akhirnya apa? Dia menipu orang itu sebenarnya. Dia menipu orang yang bertanya. Kenapa nggak diberitahu? Akhirnya apa? Menimbulkan mudarat kepada orang yang tanya. Akhirnya dia tersesat. Dia akhirnya ono sing bener no. Akhirnya dia tersesat. Termasuk juga yang menipu tadi. Menipu ilmu. Itu kemudaratan agama. Atau kemudaratan dunia. Ini banyak, misalkan dalam kasus transaksi jual beli apa, Nabi SAW suatu ketika datang ke pasar sidak, ya lihat orang-orang jualan di karung, apa namanya, ada kurma di karung besar gitu, dirogoh sampai Kanjeng Nabi. Lu apa iki teles-teles iki, bosok iki nisor iki. Dukure api, atasnya bagus. Ketika dirogoh sama Nabi, dirogoh itu apa sih bahasa Indonesia? Ya dimasukkan di tangan. Kan dirogoh ya sampai Kanjeng Nabi. Bawahnya ini busuk. Lah ini uang tuku, nek tuku langsung si titik-titik saya gak ketipu ya. Uang tuku langsung sak karung kan dikira apik kabeh. Maka kata Nabi, "Maha dihir rotbah." Ya, teles-teles apa iki? Ya, maka orang yang pedagang tadi, oh Kanjeng Nabi, yaitu memang yang agak jelek saya taruh bawah supaya orang nggak ngelihat yang jelek. Maka kata Nabi SAW, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang menipu bukan dari golonganku. Dodol sing jujur, ini channel eleke sampai no eleke. Utawa dideleh ngono gak usah disampaikan dideleh cek nguasno dhewe kan itu. Ya, jangan ini disembunyikan ini berarti, nggak boleh. Nah, dibilang ya, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan dari kami. Maka beliau mengatakan au dunyawi walau anid dhimmi, meskipun kepada orang kafir dhimmi. Au al muahad atau kafir muahad. Kafir muahad itu kafir yang punya perdamaian dengan kita, perjanjian damai. Jadi untuk masalah dunia, kita nggak boleh bahkan menipu orang kafir sekalipun. Kita jual beli transaksi dengan orang kafir ini, nggak boleh kita nipu. Ya, oh barang ini barang apik cak, orang kafir ini yang beli, barang apik wis mulus sampean cek mesinnya dhewe misalkan. Karena desain standpad. Jadi mau wali sih lo. Ya, tarikannya cek enak ini. Ternyata semuanya sudah akal-akalan. Digawe oleh saula langsung brodol kabeh. Ya, meskipun itu orang kafir nggak boleh kita tipu. Orang muslim itu amanah dalam muamalah dunia. Amanah. Kata beliau, walau anid dhimmi, meskipun pada orang kafir dhimmi yang hidup dengan kita. Awil mu'ahad atau orang kafir yang
punya perjanjian damai dengan kita. Beda halnya kalau dengan kafir harbi, boleh menipu. Misalkan apa, dalam perang boleh kita tipu, nggak masalah. Ya, al-harbul khid'ah kata Nabi. Perang itu tipu-tipu, gitu. Perang itu apa? Tipu-tipu, nggak masalah. Kita istirahat, moro-moro di sergap, diserbu, ya boleh, nggak apa-apa. Namanya perang. Nah, ini pengertian kata beliau. Wa ba'dun, dan sebagian ulama syarahah menjelaskan ghish itu apa? Bi annahu tazyinu ghairil maslahah, yaitu memoles, memperindah sesuatu ya yang berlawanan dengan kemaslahatan. Itu ghish, penipuan. Ya. Barang ketoke welek, ya apa carane cek dadi ketoke api. Dipoles luar biasa. Ternyata dalamnya bobrok. Ini ghish. Maka ghish ini adalah akhlak culas, akhlak buruk. Kita harus apa? Menghindari. Ya. Dan Nabi SAW sudah mengancam, ya. Seperti Nabi SAW menyampaikan, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi." Ya, innal wa illa haramallahu 'alaihil jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang diberikan amanah, punya rakyat, dia jadi pemimpin, terus dia menipu rakyatnya, ditipu rakyat diakali ya. Rakyat ya sabar aja. Ditongakno. Ya, sabar ditongakno. Tapi bagi pemimpin akan diancam. Kata Nabi, kalau dia mati dalam kondisi menipu rakyatnya, Allah tidak akan halalkan baginya surga. Allah akan haramkan baginya surga. Ya. Nah, ini peringatan bagi siapapun. Jangan sampai berbuat apa? Berbuat curang atau berbuat penipuan. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu taala a'lam.